Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, Natasha Asmamayudi, akan menjelaskan topik yang berjudul Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia melalui dakwah damai, akulturasi budaya, dan peran kesultanan. Ini ada latar belakang. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari topik ini? Nah, kenapa? Nah, karena kita agar bisa memahami mekanisme masuknya Islam melalui 3 jalur. Yang pertama ada dakwah damai, akulturasi budaya, dan peran institusi politik lokal. Itu agar memberi kita pelajaran praktis tentang cara menyampaikan gagasan keagamaan secara efektif tanpa paksaan. Nah, sejarah Nusantara menunjukkan bahwa agama yang diterima itu lewat keteladanan, penghormatan budaya lokal, dan lembaga-lembaga pendidikan yang cenderung lebih lestari dan konstruktif. Selain aspek historis, ini juga penting secara normatif karena nilai-nilai dakwah damai dan toleransi yang muncul dalam proses itu sangat relevan untuk kehidupan berbangsa dan beragama saat ini, di mana keberagaman itu memerlukan penghormatan dan dialog. Memahami akan sejarahnya itu membantu kita menemukan tradisi akomodatif yang sudah lama berjalan di masyarakat hingga saat ini. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, secara garis besar, bukti-bukti sejarah itu menunjukkan bahwa Islam mulai dikenal di Kepulauan Nusantara itu sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Nah, meskipun prosesnya bertahap dan berbeda di tiap wilayah, gelombang awal masuknya Islam itu terkait dengan aktivitas maritim dan perdagangan. Nah, ada perdagangan dari Jazirah Arab, Persia, Gujarat, dan komunitas muslim di pesisir India yang datang berlayar, sehingga di pelabuhan-pelabuhan Nusantara untuk berdagang, ada yang singgah dan kemudian menetap. Proses islamisasi di Nusantara berbeda dengan banyak proses islamisasi lain di dunia yang disertai dengan penaklukan. Nah, di sini di Nusantara itu penyebaran didominasi oleh kontak sosial ekonomi, pendidikan agama, dan juga pengaruh kultural. Seluruh proses ini itu berujung pada transformasi sosial dan kultural yang lambat tetapi mendasar, hingga akhirnya Islam menjadi salah satu pilar identitas kebudayaan Nusantara. Yang selanjutnya ada topik pembahasan. Pembahasan kita tersusun dalam 3 topik utama. Yang pertama ada jalur dan karakter masuknya Islam ke Indonesia. Itu fokus pada dakwah damai. Dan yang kedua ada akulturasi budaya. Bagaimana tradisi lokal dan Islam itu saling mempengaruhi sehingga melahirkan praktik keagamaan yang khas. Nah, yang ketiga ada peran kesultanan lokal. Bagaimana kekuasaan politik lokal di Nusantara itu menjadi motor penyebaran agama, membangun institusi pendidikan, dan melanggengkan pengajaran agama. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, harapan saya setelah saya memaparkan topik yang saya jelaskan nanti, saya berharap agar teman-teman sekalian itu mampu dalam hal apa? Yang pertama, menjelaskan jalur dan karakter masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, mengidentifikasi contoh konkret akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Yang ketiga, menjelaskan peran kesultanan dalam penyebaran serta institusionalisasi Islam. Yang keempat, menarik pelajaran nilai dakwah damai yang aplikatif. Teman-teman, sekarang memasuki pembahasan yang pertama, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Nah, mari kita uraikan faktor-faktor utama yang memungkinkan Islam masuk dan diterima di Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis yang strategis. Nusantara itu berada di jalur pelayaran antara Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Pelabuhan-pelabuhan Nusantara itu menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa. Nah, yang kedua ada dagang internasional. Pedagang muslim itu menjadi hubungan dagang yang dengan jangka panjang dengan komunitas lokal. Hubungan ini membuka ruang sosial untuk dialog agama. Nah, yang ketiga ada sikap terbuka masyarakat lokal. Nah, masyarakat pesisir itu cenderung pragmatis dan terbuka terhadap ide-ide baru yang memberi manfaat ekonomi atau sosial. Yang keempat, ada kesesuaian nilai-nilai. Nah, beberapa nilai Islam seperti kejujuran, solidaritas, dan aturan ekonomi yang adil resonan dengan nilai lokal seperti gotong royong dan tata susila yang sudah ada. Kombinasi keempat faktor ini menciptakan kondisi yang memungkinkan agama baru diterima, bukan karena paksaan, melainkan melalui proses integrasi sosial. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas jalur masuknya Islam. Nah, di sini ada 4 jalur masuknya Islam. Yang pertama ada jalur perdagangan, yang kedua ada perkawinan, yang ketiga ada pendidikan dan dakwah, dan yang keempat ada kesenian dan budaya. Nah, yang pertama ada perdagangan. Nah, pedagang muslim itu tidak hanya berdagang barang, teman-teman, tetapi juga menyebarkan praktik ekonomi Islami dan nilai-nilai moral. Nah, setelah itu perdagangan menjadi medium penting. Karena apa? Karena memberikan peluang interaksi secara personal. Yang kedua ada perkawinan. Nah, perkawinan antara pedagang muslim dan perempuan lokal mengakselerasi pembentukan komunitas muslim di pesisir. Nah, rumah tangga itu menjadi wahana transfer budaya dan agama. Selanjutnya yang ketiga ada pendidikan dan dakwah. Seperti contohnya para ulama yang mendirikan pesantren, surau, dan majelis ilmu. Lembaga-lembaga ini menjadi pusat pembelajaran Islam dan pembentukan kader ulama lokal. Yang keempat ada kesenian dan budaya, seni pertunjukan, sastra, serta praktik lokal seperti wayang kulit, gamelan,
tembang itu sering dimanfaatkan untuk menyisipkan pesan moral dan agama, sehingga pesan Islam mudah dicerna. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwa jalur-jalur ini itu bekerja secara sinergis, tidak terpisah. Nah, sehingga penyebaran ini berlangsung secara multiple. Dan selanjutnya ada dakwah damai. Nah, dakwah damai ini memiliki beberapa karakter teman-teman. Ada kelembutan tutur, keteladanan perilaku, penghormatan pada tradisi lokal, dan penggunaan medium budaya untuk komunikasi. Secara tekstual, ini selaras dengan ayat Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 125, dengan arti, serulah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dalam praktik histori, ini tuh terwujud dalam pedagang yang memperlihatkan kejujuran dan kualitas barang, sehingga nama baik itu membawa kredibilitas keagamaan. Yang selanjutnya ada contoh nyata dari dakwah damai. Ini ada beberapa contoh konkret. Yang pertama ada di perdagangan, contohnya di pelabuhan Samudra Pasai dan Malaka. Ada pengakuan atas kejujuran pedagang muslim itu meningkatkan jaringan sosial ekonomi mereka dengan membuka jalan bagi penerimaan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua ada pendidikan, yaitu pesantren awal dan madrasah kecil di pesisir menjadi pusat pembelajaran Al-Quran dan fikih. Wali Songo, contohnya Wali Songo di Jawa itu mengembangkan pesantren yang menghasilkan generasi ulama lokal. Yang ketiga ada sosial. Nah, dalam praktik filantropi itu membantu kesehatan, teknologi pertanian, atau sistem distribusi pangan, menunjukkan nilai Islam dalam tindakan sehari-hari. Nah, hal ini itu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia. Yang terakhir ada budaya. Contohnya Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga itu menggunakan wayang dan tembang untuk menyampaikan ajaran moral. Pesan yang disampaikan itu dalam bentuk cerita sehingga mudah diserap oleh masyarakat Indonesia. Nah, analisis singkat metode-metode ini itu bisa memanfaatkan alat komunikasi yang sudah akrab bagi masyarakat sehingga pesan agama tidak merasa asing atau mengancam. Yang kedua yaitu ada akulturasi budaya. Nah, akulturasi itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu tidak? Nah, di sini akulturasi itu adalah proses interaksi budaya yang menghasilkan bentuk baru tanpa sepenuhnya menghapus unsur lama. Nah, di Nusantara atau di Indonesia itu akulturasi menghasilkan praktik keagamaan dan kebiasaan sosial yang khas. Ada formulasi ritual, bentuk masjid, hingga seni Islam Nusantara. Ini ada contoh konkret dari akulturasi budaya. Nah, di sini ada beberapa yang saya bahas, ada 4. Yang pertama ada Masjid Demak. Teman-teman tahu nggak Masjid Demak itu ada di mana? Jadi Masjid Demak itu ada di Jawa Tengah. Nah, struktur atap dari Masjid Demak itu bertingkat, tumpang, menyerupai bentuk candi berundak. Itu sebagai apa? Sebagai sarana edukasi moral. Cerita-cerita disisipi pesan tauhid, moral, dan etika sosial. Yang keempat ada sekaten. Nah, tradisi sekaten itu apa sih teman-teman? Itu adalah tradisi perayaan Maulid Nabi yang dipadukan dengan gamelan dan prosesi keraton. Contoh ritual sip kreatif yang masih lestari. Selanjutnya ada makna dan nilai akulturasi bagi Islam Nusantara. Nah, secara makro, akulturasi itu menghasilkan karakter Islam Nusantara yang khas, seperti moderasi, toleransi, prioritas pada kemaslahatan sosial. Nah, ketika bentuk lokal dipertahankan, praktik keagamaan menjadi lebih inklusif dan lebih mudah diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai ini membantu menjelaskan mengapa masyarakat Indonesia pada umumnya menaruh berat pada harmoni sosial dan menghindari tindakan ekstrim yang memicu konflik budaya. Nah, akulturasi ini juga memperkaya budaya Indonesia dengan warna religius yang khas. Ada peran kesultanan, ada fungsi politik, ekonomi, dan keagamaan. Nah, kesultanan Islam memegang peran strategis. Mereka bukan sekedar penguasa politik, tetapi juga pelindung agama, sponsor pendidikan, dan penghubung jaringan internasional. Nah, peran mereka itu seperti apa sih? Mari kita bahas. Yang pertama ada proteksi institusional. Raja atau sultan itu memberikan perlindungan dan legalitas bagi penyebaran Islam. Mereka bisa membangun masjid, pesantren, dan lembaga sosial. Selanjutnya ada patronase intelektual. Nah, kesultanan mengundang ulama dan mensponsori perjalanan pelajar ke Mekah atau mendukung penulisan kitab. Selanjutnya ada integrasi ekonomi politik. Kesultanan itu bisa mengatur perdagangan yang memudahkan jaringan pedagang muslim memperkuat komunitas Islam. Nah, dengan demikian, kesultanan itu bisa mempercepat proses transisi sosial menuju islamisasi teratur dan terinstitusionalisasi. Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai itu terletak di pantai utara Sumatera. Nah, Samudra Pasai itu adalah salah satu kesultanan Islam tertua di Nusantara. Nah, umumnya ditemukan pada abad ke-13. Didirikan oleh Sultan Malik Al-Salih. Nah, Samudra Pasai itu berkembang sebagai pusat perdagangan dan akses menuju jaringan Islam internasional. Ciri khas dari Samudra Pasai adalah adanya pelabuhan aktif, yaitu sebagai penghubung
antara pedagang dari India, Arab, dan Cina. Nah, selanjutnya berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama. Ada banyak pelajar dari Nusantara yang belajar di Samudra Pasai sebelum melanjutkan studi ke Timur Tengah. Dan juga ada dokumen-dokumen awal yang mengindikasikan adanya hubungan diplomatik dan intelektual dengan dunia muslim di luar Nusantara. Nah, peran Samudra Pasai ini penting karena sebagai model awal integrasi kekuasaan lokal dengan Islam. Kedua ada Aceh Darussalam. Aceh Darussalam itu sering disebut dengan Serambi Mekah. Nah, karena perannya sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Nah, pada keemasan Kesultanan Aceh abad ke-16 sampai awal abad ke-17, Aceh menjadi rujukan bagi pelajar dan ulama. Ada hal-hal penting, yaitu pertama, Aceh menjadi pusat produksi ulama seperti Syekh Abdul Rauf Asingkili dan Ar-Raniri yang mempengaruhi pemikiran Islam regional. Yang kedua ada Kesultanan, itu mendukung penerjemahan karya-karya Islam dan pengiriman pelajar ke Mekah atau Mesir. Yang ketiga, Aceh juga berperan dalam politik maritim dan perdagangan lada yang menghubungkan Nusantara dengan jaringan global. Nah, di sini Aceh itu menunjukkan bagaimana sebuah wilayah itu dapat menjadi pusat intelektual dan spiritual sekaligus basis politik Islam. Selanjutnya ada contoh dari Kesultanan Demak. Nah, Demak itu berada di Jawa Tengah ya teman-teman. Itu sering dipandang sebagai Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa pada abad ke-15 yang didirikan oleh Raden Patah. Dan Demak itu juga mendapat dukungan dari moral dan religius dari Wali Songo. Nah, di sini ada peran Kesultanan Demak. Yang pertama ada membangun Masjid Agung Demak sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pengelolaan sosial. Nah, yang kedua ada menjadi pusat koordinasi dakwah di Jawa dan memperkuat posisi politik Muslim dalam struktur kerajaan-kerajaan Jawa. Dan yang ketiga memfasilitasi penyatuan beberapa wilayah di bawah pengaruh Islam secara lebih teratur. Nah, di sini Kesultanan Demak itu menunjukkan bahwa sinergi kekuasaan politik dan legitimasi agama dalam proses Islamisasi. Selanjutnya ada Ternate, Tidore, Banjar, dan Makassar. Nah, di timur Nusantara, Ternate, Tidore itu menjadi pusat Islam di Maluku. Kedatangan pedagang dari Jawa dan Malaka itu bisa mempercepat proses Islamisasi. Nah, di Kalimantan Selatan, Kesultanan Banjar itu berkembang sebagai pusat Islam lokal. Nah, sedangkan di Sulawesi Selatan atau Gorontalo atau Makassar dan di bawah Kesultanan Alauddin dan figur seperti Syekh Yusuf Al-Makassari menjadi pusat penyebaran ke kawasan sekitarnya. Nah, dari kesemua contoh ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam tidak terbatas pada satu pulau saja, teman-teman. Nah, tetapi juga meliputi jaringan luas yang memanfaatkan kekuatan politik yang regional. Ada kesimpulan. Nah, menariknya dari keseluruhan proses yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi itu menunjukkan pola yang berulang. Islam menyebar di Nusantara itu melalui strategi kekerasan. Nah, seperti apa? Perdagangan, pendidikan, perkawinan, dan seni. Yang kemudian itu diinstitusikan oleh kekuasaan lokal berupa apa? Kesultanan. Nah, akulturasi budaya ini juga menjadi mekanisme adaptasi sehingga ajaran agama itu bisa diterima tanpa menghancurkan struktur budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, dari proses-proses tersebut lahirlah yang namanya Islam Nusantara. Nah, ciri khas Islam yang moderat, inklusif, dan menghargai tradisi. Pelajaran praktisnya adalah dakwah yang menghargai konteks budaya dan menekankan keteladanan akan lebih efektif dan lestari. Selanjutnya ada penutup dan refleksi. Nah, sebagai penutup, pesan yang ingin saya sampaikan adalah sejarah penyebaran Islam di Nusantara ini memberi kita modal praktis untuk berinteraksi di masyarakat majemuk hari ini. Dan untuk nilai-nilai dakwah damai, penghormatan terhadap budaya lokal, dan pembangunan institusi pendidikan itu adalah strategi efektif untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan tanpa memicu konflik. Nah, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern. Pendidikan inklusif, karya sosial ekonomi yang menunjukkan integritas moral, dan semua ini adalah merupakan bentuk dakwah kontekstual yang relevan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya Natasha Asmawayudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.